Assalamualaikum Sobat Muslimah. Siapa nih di sini yang nggak tahu Salahuddin Al-Ayyubi? Kalau Sobat Muslimah anak sosial media, pasti kecil banget kemungkinannya kalau nggak tahu. Hehe, ya gimana enggak? Jika nama beliau sering banget disebut akhir-akhir ini Sob, saat Israel masif menyerang Palestina. Iya Sob, Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah pahlawan penakluk Palestina. Setelah sebelumnya, Palestina dikuasai kaum Salibis yang tamak dan bengis. Beliau menaklukkan negeri para nabi itu dengan cara yang keren loh. Meskipun dulu puluhan ribu umat Islam dibantai sama pasukan salib, Salahuddin Al-Ayyubi gak punya rencana sama sekali buat balas dendam. Gak ada pembantaian musuh, apalagi penduduk setempat yang berlainan agama dengannya. Malahan, harta dan nyawa mereka dijamin. Sikapnya yang bijaksana itu membuatnya dikagumi kawan maupun lawan. Kehebatan Salahuddin Al-Ayyubi dalam membuat strategi perang dan kebijakannya itu gak lepas dari peran keluarga Sob. Masyarakat dan negara lah yang membentuknya memiliki kepribadian Islam yang tangguh. Seorang yang memiliki kepribadian Islam akan berpikir dan bertindak sesuai ajaran Islam Sob. Salahuddin Al-Ayyubi paham, jika suatu negeri yang merupakan milik kaum muslim direbut dan diatur dengan sistem aturan kufur, maka kaum muslim wajib merebutnya dan menerapkan kembali syariat Islam kafah. Pemikiran ini membuatnya bersungguh-sungguh belajar dan berlatih supaya bisa sukses menaklukkan Palestina Sob. Dan hasilnya, tara, berhasil. Tapi saat ini negeri Palestina kembali dijajah Sob. Sudah bertahun-tahun umat Islam di sana dibantai dan dilecehkan kehormatannya. Darah dan air mata mengalir di mana-mana. Pemukiman hancur, fasilitas umum rusak, anak kehilangan orang tua kehilangan anak. Apa kita kuat tuh jika jadi mereka? Mirisnya Sob, mayoritas generasi muslim di negeri ini malah sibuk sama urusannya sendiri. Eksistensinya, keuangannya, percintaannya. Adakah Salahuddin Al-Ayyubi zaman sekarang? Generasi seperti itu memang bakalan sulit dibentuk dalam sistem kapitalisme ya Sob. Kapitalisme memandang tujuan hidup manusia ya buat nyari materi sebanyak-banyaknya. Halal haram gak penting lagi. Jadinya ya banyak banget generasi muslim yang gak paham akan jati dirinya. Gak ngerasa kalau menyelamatkan saudara muslim dari penjajah adalah kewajiban. Terus yang mereka kejar adalah materi Sob. Gak sempat serius memikirkan dan mencari solusi problematika umat Islam. Apalagi Palestina yang mereka bilang negara lain tuh. Ditambah lagi, masyarakat kapitalis mendorong mereka berlomba-lomba dalam hal materi. Yang kaya itu yang dihargai, yang jabatannya tinggi itu yang disegani, dan yang keren itulah yang disukai. Jadi makin sibuk ngejar penilaian orang deh. Apalagi nih, negara yang menerapkan sistem kapitalis melenakan mereka dengan tayangan-tayangan yang mengasyikkan. Ayo, siapa di sini yang gak suka ngegame? Nonton drakor, sinetron, film? Hehe, rasanya hanya orang spesial yang menganggap itu gak penting. Ada juga sih yang gak suka menikmatinya, tapi mereka lebih memilih disibukkan sama sistem pendidikan yang sekuler. Sistem pendidikan sekuler menyibukkan mereka dengan kegiatan tambahan yang bisa meningkatkan skill mereka meraih kesuksesan materi, tapi mematikan perasaan mereka untuk peka dengan sekitar. So, kita butuh banget mengkaji Islam kafah dengan serius dan konsisten, supaya kita terhindar dari racun-racun kapitalisme dan bisa menjadi Salahuddin Al-Ayyubi zaman now. Mengkajinya nggak sendirian ya, tapi harus ada yang membina kita, yaitu kelompok dakwah Islam ideologis yang siap membentuk kita menjadi generasi berkepribadian Islam. Kelompok dakwah Islam ideologis ini juga akan membersamai kita untuk mewujudkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan problem Palestina ini Sob. Berkaitan dengan solusi permasalahan Palestina, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 191. Waduh, mengusir? Kita memang gak bisa mengusirnya jika hanya sendirian atau beberapa orang saja Sob. Tapi kita butuh persatuan umat Islam seluruh dunia dalam institusi negara khilafah alamin haji nubuwah, dalam kepemimpinan seorang khalifah yang akan mengomando pasukan militernya untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel laknatullah. Tanpa khilafah, individu rakyat hanya bisa membantu dana obat-obatan, makanan, atau pakaian. Padahal, bantuan yang kayak gitu gak bener-bener menyelesaikan masalah Sob. Masa iya kita membiarkan mereka sembuh lalu diserang lagi, sehat lalu disakiti lagi?
Kasian sob, serangan itulah yang harusnya kita hentikan. Nah, terus gimana dong? Supaya umat Islam bersatu dalam satu kepemimpinan, yaitu khilafah yang menerapkan aturan Islam secara kafah. Ya, caranya adalah dengan dakwah. Gampang kan? Cuma dakwah. So, tunggu apa lagi sob? Yuk dakwakanlah Islam kafah. Tentang hasilnya jangan khawatir. Soalnya Allah SWT udah jamin keberhasilannya, cepat atau lambat. Rasulullah SAW telah bersabda, setelah itu akan terulang kembali periode khilafah ala minhaji nubuwah. Kemudian Nabi Muhammad SAW diam. Hadis riwayat Ahmad. Jangan lupa tonton terus video MMC lainnya ya. Dan share video bermanfaat ini. Pahami agamamu, bangga berislam kafah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.